Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Cerita diawali di mana seorang pemuda yang menuju sebuah lorong. Apa yang terjadi? Di sini ternyata dia melihat seorang monster. Anjir, ini monster serigala galak amat. Aku harus segera lari. Manusia, jadilah kau makananku. Rupanya dia lari terbirit-birit dari kejaran monster itu. 10 tahun yang lalu, gate dunia lain berskala besar muncul di Tokyo. Dan gate itu sangatlah besar dari gate makhluk buas pembara virus asing. Keros muncul tanpa pandang bulu menyerang manusia yang tidak bersalah dan berdosa. Dia menggigit, disusul dengan wabah yang sangat menakutkan. Perkiraan korban melebihi 5 juta jiwa. Setelah walau dalam skala lebih kecil, gate terus bermunculan di seluruh Jepang dan terus menyerang manusia tanpa ampun. Siapapun yang tidak punya kekuatan hanya bisa kabur, seperti diriku. Bahkan setelah kehilangan orang tuaku, bahkan setelah adikku terinfeksi, aku hanya bisa melarikan diri. Sekarang pun juga aku hanya menjadikan umpan. Bro, mereka sudah datang. Itu yang terakhir bukan? Seki-kun, semangat ya. Tinggal sedikit lagi loh bro. Sial. Seiki Kaito, umur 20 tahun, peringkat 6 kelas Purfire. Anjir, cepatlah kesini. Special Immunity. Sebagian orang awakening dengan kekuatan spesial dengan menerima vaksinasi yang dimurikan dari karier. Rasakan ini, pedang api. Wah. Dan terlepaslah api itu menuju sang monster. Kekuatan itu menjadi perisai untuk berlindung dari karir. Apa yang dia lakukan? Mengenaiku hampir saja. Dan tombak itu memurnikan mereka. Dan sang monster pun langsung meninggoy. Pukulan talak. Guda Retsuki umur 30 tahun. Dia seorang awakener. Rupanya tangkapan yang cukup bagus. Merah ampah sekali. Karier dengan indeks kontaminasi hanya 20% itu kurang loh. Ya kurang untuk harganya. Rekor tertinggi nilainya berapa? Seingatku sih lebih dari 1.800. Kapten Goda. Kerja bagus. Semua karier yang muncul dari gate di area ini sudah tersingkirkan. Bersamaan dengan itu, tertutupnya gate sudah terkonfirmasi. Mizuno Kaho, 19 tahun, kelas 4. Karier, kerja yang bagus. Baiklah, mari kita sudahi ini semua. Enaknya punya umpan yang bikin mangsa langsung ke sini lebih mudah. Kami mengandalkanmu lain kali. Anjir, kenapa gua begitu lemah sehingga gua cuma dijadikan pancingan saja, berpindah tempat di rumah sakit umum. Gua ini spesial perform action, yaitu yang gua terima hanya 50.000 saja. Ini tidak cukup untuk sebulanan buat kontrakan dan uang makan. Sudah kan? Hasilnya negatif.
Semua orang juga sama. Bahkan bila itu aturannya. Inspeksi pasca misi ini sangat merepotkan. Bener, kamu juga bilang itu merepotkan ya? Hah? Singkisan, kamu sadar tidak akan kondisimu? Ya, aku sadar. Bagaimanapun aku hanya fatal bagiku. Bahkan, sudah 10 tahun sejak karir pertama kaliku muncul, belum ada kasus satupun yang sama denganku. Tapi karena itu juga, dari perspektif mereka aku terlihat sempurna sebagai umpan. Saya Kisan, kamu terlalu baik menjadi orang. Kapten Go dan lain-lainnya hanya mempermainkanmu. Tolong hentikan itu. Bukankah itu bagus? Aku hanya ingin damai saja tanpa perang di sana. Jika aku tidak bisa lagi jadi umpan, maka aku tidak pantas disebut very fair. Maaf, meskipun ini membuatmu khawatir. Bahkan tanpa special immunity, performa Kisan di lapangan seharusnya diakui. Suatu hari nanti hingga saatnya tiba, kamu akan diakui sebagai purifier sejati. Sampai hari ini tiba, aku akan tetap melindungimu, batin wanita ini. Terima kasih atas perhatianmu. Aku pergi beli minum dulu. Nampaknya sini sang Ona ini sangat menyukai MC kita. Bisa-bisanya gadis belia berkata aku melindungiku. Ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa membiarkan Mio melihatku sedih seperti ini saat kondisiku menyedihkan. Di sini ada seorang gadis yang bersandar di sini. Apa? Mio, sejak kapan kamu di sini? Oh, barusan. Bisa-bisanya kakakku yang pemalu bergaul dengan seorang perempuan. Seki Mio, 14 tahun, adik perempuan dari Kaito. Bukan begitu, dia hanya rekan Steam. Begitukah? Meski dia berada di cukup besar. Apa yang kau bicarakan? Maksudmu, kenapa kau membicarakan buah melon orang lain? Yang lebih penting, kamu tidak apa-apa. Jalan-jalan begini, kondisiku baik kok hari ini. Pekerjaan purifiernya sudah selesai kak? Ya, walaupun sedikit ada gangguan, aku pastikan untuk mengurus karir itu. Ya, seperti yang diharapkan dari kakakku. Di sini adiknya MC mengalami gangguan. Kamu kenapa adik? Bukan apa-apa. Punya kakak yang bagikan pahlawan keadilan membuatku bangga. Kakakku sangat hebat. Rupanya sang MC menjadi tertekun. Tunggu, sebentar lagi Mio, aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku akan menemukan obatnya untukmu sambil meneteskan air mata. Ya, jangan memaksakan diri ya. Yang penting kau selamat. Dadah kakak, jaga baik-baik ya. Tidit. Ada panggilan. Gate lainnya muncul. Ini terjadi berturut-turut. Lokasinya dekat dengan rumah sakit. Hei, lihat, ada karier. Semuanya tetap tenang dan jaga kondisi. 2 kejadian dalam 1 hari sungguh menyebalkan. Tapi jika satu saja muncul ketika pasukan lagi berkumpul, ya itu keberuntungan bagiku. Rupanya monster yang seperti serigala lagi muncul di dekat situ. Lah, itu kan sama seperti sebelumnya. Bukan, ini sedikit berbeda. Lihat, dia memiliki tanduk. Wanjai, ini pertarungan bakal lebih intens nih. Ayo Kisana, kita serang mereka. Iya, gaspol. Yah, rasakan ini. Palu kuda, ura. Rasakan ini. Kurai. Seperti yang diharapkan dari Goda Sang, dia sangat hebat. Tunggu dulu, tepian kapakku aus loh bro. Lihatlah. Ya, kelihatannya juga begitu. Ada apa ini? Tidak sadar seorang pria dari samping tergigit oleh sang monster. Lehernya sudah dipotongkan. Anjir, tidak mungkin. Help.
Ini sangatlah membagongkan. Hilap, tolong. Apa yang terjadi? Apakah dia Sinu? Apa yang mereka lakukan? Ini membuat aku jadi berantakan. Iya, seranganku tidak mempan buat mereka. Tidak. Mungkinkah ini spesial imun pergi ke sana dan semuanya tidak terjadi apa-apa? Apakah kekuatanku dinetralisasi? Godang-san, lihat itu. Mereka bisa berdiri. Anjir, tolong Godang-san, tolong aku. Di sini Godang-san pun mukanya memucat pasi. Apa yang terjadi? Daging dan tulangnya berpisah sama satu lainnya. Selanjutnya adalah giliranmu. Dasar sial, jangan mendekatku lagi. Langsung digebuk aja sama Godang-san, langsung terhempas ke sana. Apa? Woi bro, apa-apaan ini? Aku seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Ini seperti tragedi di masa itu. Orang-orang itu diserang seolah-olah makanan hidup-hidup dan terinfeksi, akhirnya menjadi anjir, apakah ini benar? Sial, kata udah. Dan anak buahnya pun habis dilalap serigala-serigala itu. Orang-orang di sekitar pun juga ikutan. Asosiasi tidak pernah memberiku tahu tentang hal ini. Aku harus segera lari. Di sini Goda masuk ke dalam rumah sakit. Ini sudah berakhir. Apa yang terjadi Goda-san? Ini dia kesempatan untuk menjadikan anak itu kambing peliharaan. Seki, sekarang giliranmu. Itu giliranmu untuk menjadi umpan. Apa yang terjadi di sana? Nampaknya di sini Seki pun langsung terkena damage dari para zombie ini. Apa yang terjadi? Dan orang-orang di rumah sakit pun terkaget dan mereka menjadi gigitan para zombie ini. Apakah mereka menyerang orang-orang? Di sini sang MC pun terjatuh karena didorong oleh Goda, dijadikan umpan supaya dia selamat, dan mereka pun kabur dengan seketika. Anjay, kejam sekali ini temennya. Dengan kecepatan seperti ini, aku takut dia akan mencapai ruangannya Mio. Apa yang sedang aku lakukan? Hei kalian, buat sini. Ayo kejar aku. Dasar kalian pengecut. Ayolah. Di sini sang MC mencoba mengecoh supaya seluruh zombie-zombie ini mengejar dirinya. Dan tidak dihalangan buat zombie-zombie ini langsung mengejar sang MC. Dengan daya upaya, sang MC mengerahkan kekuatannya yang terakhir. Dan nampaknya dia cukup berhasil dalam langkah pertamanya ini. Rupanya begitu. Tetapi di sini ada seseorang yang mengapati gerak-geriknya. Apa itu? Rupanya ada perempuan yang dikejar oleh zombie dan dia membawa putranya. Minggir, dasar zombie nakal. Cepat lari. Cepat, selamatkan diri. Baik, terima kasih. Nampaknya di sini jadi sasaran Seki karena tidak bisa lari menolong perempuan tadi. Dan lama-kelamaan tangannya pun tergigit dan seluruh tubuhnya dikerumuni zombie. Dia teringat di masa lalu ketika orang tuanya melatihnya menjadi orang karier. Yang diingatnya adalah adiknya si Mio. Aku tidak dapat mati sekarang. Aku harus melindungi Mio. Aku harus menemukan perawat untuk penyakit Mio. Tidak peduli apapun yang terjadi. Hilap. Tolong. Dan di sini pun sang MC sudah terkena zombie-zombie yang terinfeksi. Anjir, ini sangatlah membagongkan. Tetapi tidak lama kemudian ada sebuah gate yang merah darah dari muka MC.
Aneh, kenapa ini terjadi? Apa dia? Indeks kontaminasi sudah 10/290. Ada apa ini? Mungkinkah? Tolong aku, Nona. Ya, ada seorang sosok perempuan yang keluar dari gate ini. Aku sudah tidak kuat. Rupanya dia pun menebaskan sabit ke daerah monster tersebut dan bercecerlah seluruh kelapa-kelapa di sana. Apa yang terjadi? Dan di sini sang zombie-zombie pun hilang seketika. Aneh. Sepertinya semuanya berhasil. Aku tidak pernah tertarik pada dunia manusia, namun tiba-tiba ada yang menarik minatku untuk keluar dari dunia lain. Hei bocah, akan sia-sia membiarkanmu sinu di sini. Cring. Siapakah Anda ini? Aku, kamu. Jadilah wadahku, hei bocah. Apa yang Anda maksud dengan wadah? Serang dia. Cring. Langsung dengan sekali tepuk, monster-monster itu sinu seketika. Anjir, ini apa-apaan? Dia sangat kuat. Makhluk lemah nan menyedihkan sepertimu mau mencuri mangsaku. Itu tidak semudah itu. Death sentence. Rasakan ini. Ayo bocah. Nampaknya wanita itu tidak puas dengan skill yang satu ini dan ditambah dengan pukulan amukan massal. Wanita ini sangat kejam, batin sang MC. Dan kemudian monster itu pun musnah seketika. Dan tinggallah puing-puing saja di sana. Seluruh monster pun berhasil dilumpuhkan dengan mudah oleh perempuan itu. Anjir, apa yang terjadi di sini? Dan di sini pun sang MC terkapar tidak berdaya menahan kerusakan ini. Kekuatannya sungguh dahsyat. Sepertinya kita tidak bisa berbincang lebih jauh di sini, kata wanita itu. Baiklah, kamu akan aku bawa dulu. Dan dengan sayapnya, sini perempuan pun membawa MC entah kemana. Anjir, siapakah sebenarnya perempuan ini? Dan nampaknya di sini sang wanita mengobati luka-luka sang MC. Bagaimana kalau ke tempat yang lebih privat aja ngobrolnya? Hei, apa kau bercanda? Dan lalu kita akan menginfeksimu. Menginfeksiku? Apa yang dimaksud dengan perempuan ini? Dan tibalah di puncak dari menara. Ya ampun, ini apa-apaan? Rupanya di sini bekas gigitan zombie-zombie itu masih terasa. Lalu apa yang terjadi? Seluruh infeksi dari zombie-zombie ini hilang. Infeksinya sudah selesai. Apa? Aku Martia, namaku Maratia. Kau bisa memanggilku Tia aja. Infeksi, aku bakal sinu loh. Tenanglah boy, aku tidak akan membiarkanmu hidangan lezat sudah sinu. Apa yang dia lakukan? Rupanya di sini Tia sudah masuk di tangan kanannya sang MC. Jadi kamu bukan karier? Karier? Apa itu? Jadi itu panggilan manusia terhadap kami? Kamu terinfeksi oleh karier rank rendah sebelumnya. Jadi sekarang kamu baik-baik saja, bukan? Di sini sang MC tidak maksud terus dengan omongan sang Tia. Karena aku sebagai makhluk superior mengendalikan virus rendahan di dalam tubuhmu. Dan virus-virus itu makananku tiap hari. Tambah terpelangak lagi matanya ini. Apa ini mungkin kalau
adikku juga bisa disembuhkan. Sambil memegang kepala Tia yang imut, tolong bantu adikku juga. Dia terinfeksi 5 tahun yang lalu, dan sejak saat itu dia selalu di rumah sakit. Aku sudah kelelahan menghadapinya. Tolonglah. Siapa namamu, boy? Namaku Seiki Kaito. Maaf Kaito, tapi keinginanmu tidak bisa terwujud. Apa yang terjadi? Saat ini aku telah menyebar serta membakar seluruh tubuhmu. Jadi kita sudah menjadi satu. Tidak bisa. Itu alasannya aku bisa melakukan ini ke adikku saja daripada diriku. Hah? Tentu saja tidak. Aku memilihmu. Aku tidak tertarik berdampingan dengan yang lain selain kamu, Kaito. Di samping itu, jika aku pergi, kamu akan langsung sino. Hah? Tidak mungkin. Kamu mau apa diriku? Hei, menyantapmu. Supaya tidak cepat-cepat membunuhmu, aku akan bersabar selangkah demi selangkah dan mengambil sebagian organ tubuhmu. Aku tidak banyak makan, bahkan di kalangan karier. Ini juga tidak akan mengganggu keseharianmu. Kamu mengerti? Aku tidak membuat wadahku stres kok. Wanita ini jadi aku sama saja dengan hewan ternak miliknya. Jangan buat aku mengulanginya, Kaito. Karir ini khususnya tidak biasa. Jika pangkatku turun gara-gara ini, konyol banget. Hei kau, rupanya di sini sudah di rumah sakit. Kurang ajar, turun pangkat serius kah? Ya. Kau membiarkan karier ke rumah sakit, bro. Itu mah wajar. Ku dengar hampir 30 orang sino di sana. Makhluk apa-apaan itu? Sebagian gedung meledak dan karier hilang bersamaan dengan itu. Masih terjadi misteri di sana. Hei kalian, sedang membicarakan apa? Apa Seiki menelponmu? Enggak bang. Katanya dia butuh istirahat sebentar sebelum kembali berkumpul. Maksudnya apa? Ini semua gara-gara Seiki. Dia yang menarik perhatian karier. Maka dia juga yang harus bertanggung jawab dengan segala kejadian ini. Nampaknya di sini Goda-san mulai terinfeksi virus dari monster itu. Betulkah? Iya. Rupanya di sini pengikutnya karena takut mengangguk-angguk saja. Anjir, dasar ranking 6 rendahan. Tidak akan aku maafkan tentang semua ini. Itu dia. Siapa itu? Bocah itu. Bukankah dia adiknya si bodoh itu? Kamu mau kemana, Saito? Aku mau menemui adikku. Aku punya pertanyaan, tapi aku perlu pastikan kondisi Mio dulu dalam keadaan sehat. Apa masalahmu? Ya, orang tuaku dikill oleh karier dan sekarang kamu mau hidup bersama jadi satu. Itu bukan aku ya. Dendamu salah tempat terhadapku. Kau ini sama saja dengan mereka. Walah, begitukah? Kamu marah, Kaito? Ini bisa jadi kesempatanmu, Kaito. Makhluk yang menggigitmu Fat sebelumnya kan? Maksudmu orang-orang yang berubah seperti karier itu? Yap, benar. Makhluk itu virus tersebut meningkatkan kemampuan fisik dengan ekstrim. Tapi sebagai gantinya, makhluk itu akan tetap menyerang sampai tubuhmu hancur. Buruk sekali kondisinya. Tapi Kaito, kamu ini spesial. Kaito, tetaplah Kaito, tapi bisa mendapatkan kekuatan sebagai Fat. Kamu mengerti? Bahkan lebih. Apa yang terjadi? Kekuatanku meningkat. Dan di sini tangan Kaito berubah menjadi sebagian monster dan meledakkan dinding-dinding bangunan di sebelahnya.
Apa yang terjadi? Lihatlah, semakin kuat koneksi kita, semakin kuat pula kamu bisa mengeluarkan kekuatanmu. Kekuatan yang sangat kamu idamkan, bukan? Kata perempuan itu, kemampuan untuk mengkill karier. Aku bisa mengkill karier? Ya, tepat sekali. Dan itu, kamu jangan lupa satu hal. Ketemu Seki Kaito. Di sini nampaknya 3 anggota dari Goda ingin mempergokinya. Teman-teman, apa yang kalian lakukan di tempat seperti ini? Aku hanya ingin pamit saja. Setelah masalah yang kau buat, aku tidak bisa menutupinya lagi. Apa? Jangan bilang kalian mencoba menjadikanku sebagai kambing hitam dengan permasalahan ini. Jangan berkata seperti itu, Kaito. Kami hanya memanfaatkan beban tidak berguna sepertimu. Tidak mungkin aku akan setuju dengan ini. Kalau begitu, baiklah. Sepertinya meminta adikmu tidak akan salahnya, bukan? Apa yang kalian lakukan? Ucapkan, coba bayangkan, Goda menakutinya, sepertinya dia sudah menangis sekarang. Itulah dia, anjir. Tenanglah, percakapan kita minggir kalian. Minggir dari jalanku. Apa kau pikir kau ini siapa? Langsung dikasih paham sama Kaito. Langsung dia terhempas ke tembok. Anjir, langsung menganga mulutnya tanpa berkata-kata. Anjir, dia benar-benar melakukannya. Mustahil orang selemah itu. Apakah itu Kaito? Apa yang terjadi? Aku akan katakan sekali lagi, minggir dari hadapanku sebelum kalian menjadi pepek panggang. Rupanya begitu, Seki-kun, kau langsung saja yang berkata, langsung ditonjok sama Saiki, langsung menuju tembok dan terbengkalai juga seperti pria tadi. Kutu kupret, beraninya kau melukai saudaraku? Apa yang kau katakan? Kau begitu lemah seperti itu. Apalagi kalian sudah menyentuh adikku. Rasakan ini, bletam. Mio, kau di mana? Sambil pergi, dia memanggil-manggil adiknya. Mio, kau di mana? Mio, apa yang terjadi? Dia tidak ada di sini. Di mana dia berada? Di saat seperti ini, apa yang dia inginkan? Mizuno-san menelpon. Mizuno, ada apa? Halo, moshi, Saiki-san. Kapten Goda, adikmu, jangan ikut campur. Ada apa? Dia ada di pintu keluar utara pabrikan kedua dan hubungi polisi. Mizuno-san, halo. Rupanya begitu. Parkiran 2 ya. Aku akan menuju ke sana. Dan cerita pun berpindah ke parkiran. Goda-san, jangan lakukan ini. Apa kau sadar? Apa yang sedang kau lakukan? Ini penculikan. Tutup mulutmu. Langsung digambar aja Mizuno ini. Di sini Mizuno terkapar tidak berdaya karena pukulan Goda-san. Jangan coba-coba melawanku. Kamu ini hanya sebuah kutu. Di sini Mio pun dimasukkan ke dalam mobil. Kalau aku membawa anak ini ke markas pusat, Seiki pasti akan datang menyusul. Lalu aku bisa menjebak dia. Dan setelah itu apa? Dan di sini pun sang MC melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan adiknya.
Langsung dia, Goda pun langsung terkaget-kaget. Apa yang terjadi? Di sini mobilnya langsung penyok, terkena kekuatan Goda. Langsung terkaget-kaget, langsung dicekik aja sama Saiki dan dipaskan ke langit. Wah, anjir, dibanting ke tembok dengan mudah. Kemampuan fisiknya melampaui fit biasa. Nah, seperti yang kuduga, dari orang yang terinfeksi olehku, kekuatannya naik 10 kali lipat. Miu, kamu tidak apa-apa? Anjay, rupanya di sini Mizuno pun belum sadarkan diri. Saiki, brengsek kau, kurang ajar. Sampah seperti rendahanmu, berani-beraninya melawanku. Wajah itu, wajah terinfeksi rupanya. Dia terinfeksi bro. Dia hampir berubah menjadi fat 100%. Dia pasti digigitkan. Itu akan membunuhmu dengan mudah. Rasakan nih sampah. Aku akan mengkilmu dengan satu pedang. Dan di sini Saiki langsung meloncat, berhenti menghindar, sialan, dan langsung terkena kampak dari Goda. Kau serius ingin membunuhku, ha? Iya, bukan tadi sudah ku bilang. Rasakan ini. Ding, benturan tangan dan Goda pun saling adu kekuatan. Siapa kau sudah gila melakukan hal yang tidak termaafkan sampai kau menyeret adikku juga. Ini tidak akan kumaafkan. Aku tidak peduli mengenai dendam. Menyiksa bocah itu, mengkilmu hanya untuk melampiaskan stres saja. Aku ingin kau melihatnya saat aku memberitahunya soal pekerjaan kakakmu membuatnya hampir mati setiap hari. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia sangat bekerja keras. Hehehe. Dan itu semua gara-gara kau yang lemah. Beban tak berguna yang hanya minum obat-obatan. Ting, sampai kapan kau berlagak kuat? Aku terus tergantung padanya. Ting. Dan di sini mereka pun terpental. Kau mati saja. Rasakan ini. Apa yang terjadi? Nampakku sudah hancur. Ting. Oh ya, kamu rupanya belum tahu Goda. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Apa yang dia lakukan? Di sini sang MC mengumpulkan kekuatan di lengannya dan memberikan tonjokan maut ke dalam dada sang Goda. Anjir, sebenarnya apa yang terjadi? Sakit sekali. Kau ini kurang ajar. Langsung sebelum terjadi dikasih paham menggunakan kakinya. Blank. Dan berputar 80 derajat terpental ke sana ke sini. Wow, sepertinya menyakitkannya, kata si Tia. Di sini Goda tidak berdaya menghadapi sang MC. Dan nampaknya sang MC menuju mobil untuk mengambil adiknya. Nampaknya terjadi sesuatu pada Goda. Dia meraung-raung, terjadi perubahan fisiknya dan bermutasi menjadi Warrior level S. Kurang ajar kau. Di sini terjadilah
perkelahian sama-sama karier, di mana tubuh mereka sudah berubah menjadi karier level S dan baku hantam pun terjadi. Di sini sang MC terpukul sampai menjadi mundur. Kurang ajar, dia sudah sepenuhnya berubah menjadi fat sekarang. Apa yang akan aku lakukan? Hah? Meski sekarang dia hanya monster tanpa akal, dia dulunya adalah manusia loh. Akan kumakan ini. Apa kau benar-benar bisa melakukannya? Di sini sang MC penuh keyakinan membuang kacamatanya dan membulatkan tikatnya. Dia sudah menyakiti Mio. Dia harus menerima akibatnya. Di sini sang MC mengeluarkan pukulan mautnya. Ayo sini. Rupanya dia meminjam kekuatan dari Tia, yaitu sabit golok yang sangat tajam. Kalau demi melindungi adikku, apapun aku lakukan, aku akan memburu siapapun yang melukainya. Dengan kekuatan itu nampaknya Goda semakin tidak masuk akal, akalnya semakin hilang. Dia berusaha memukul mundur sang MC. Woi bro, ayo kita lihat seberapa hebat dirimu. Dan dengan mudahnya dia menghindar dan melihat dengan pukulan sang Goda dengan cepat. Dia memutarkan sabitnya dan mencoba menebas si Goda ini. Dan kemudian tidak lama tangan Goda pun tertinggal di lantai. Hanya seperti itu kah? Anjir, kurang ajar kau. Langsung dikasih paham sama sang MC bahwa kecepatannya sangatlah cepat. Fat tidak merasakan sakit. Mereka akan terus menyerang sampai benar-benar sino. Kalau begitu, aku akan terus menebasnya sampai benar-benar sino. Rasakan ini, pedang golok super. Nampaknya Goda sang yang berubah ini langsung terhempas ke sana, sono dan sini. Flashback sedikit kembali ke masa lalu sang MC yang sering direndahkan oleh Goda ini. Goda Retsuki, Kamri ini akan menjadi pembalasan yang setimpal untukmu. Sakit hatiku selama ini, kau sudah melukai, melakukan begitu banyak luka yang ada di dalam hatiku. Hari ini terimalah akibatnya. Dan di sini Goda menjadi kepingan-kepingan kecil dari sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang menarik. Tidak lama kemudian Mio pun mulai sadarkan diri. Kau sudah sadar? Oni-chan, bagaimana perasaanmu? Sepertinya tidak ada luka, tapi aku baik-baik saja kok. Dia maksudku menghirup semacam obat, lalu aku kehilangan kesadaran. Apa? Oni-chan yang menyelamatkanku? Ya, mungkin bilang gitu. Mizuno kau yang memberitahuku? Mizuno-sang, maksudmu wanita berelon gede itu? Apa yang kau lakukan? Iya. Kau harus mengucapkan terima kasih saat bertemu dengannya. Nampaknya di sini Mio pun menyembunyikan sesuatu. Lelaki itu dia sempat bilang sesuatu. Goda Ritsuki kah maksudmu? Benarnya dia terinfeksi oleh tipe karier baru. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kau dengar Mio, tapi dia sudah sepenuhnya tak sadarkan diri. Aku yakin semua yang dia katakan hanya omong kosong belaka. Rupanya di sini MC ingin menantangkan hati adiknya. Benarkah kau benar-benar tidak membahayakan diri gara-gara aku? Apa maksudmu? Kalau karena aku, kau sampai terluka.
Jangan bodoh. Kau tidak perlu khawatir. Kakakmu ini sangat kuat. Lihatlah, otot-ototku sampai keluar. Ih, konyol laki-laki ini. Oh Nicang, kau terasa agak berbeda sekarang. Benarkah? Aku sendiri juga belum yakin. Di sebelah bawah dari basement rumah sakit. Pak polisi, lihat ke sana. Dengan semua kekacauan hari ini, situasi akan semakin rumit untuk sementara waktu. Aku akan kembali ke apartemenku dulu, adikku. Baik kakak. Hati-hati ya. Ya, di apartemen sang MC dan kamar kecilnya kontrakan 3 petaknya. Aku sedikit lelah. Apa yang kau lakukan? Baik, pertama-tama mari kita tinjau keadaannya. Saat aku mengalahkan Godaretsuki. Apa ini? Oh, nampaknya di sana ada majalah dewasa. Tiasang, apa? Rupanya Tiasang pun berubah menjadi wanita-wanita gede. Karena ada kemampuan virus begitu. Kalau cukup kuat, mereka bahkan bisa sedikit mengubah wujudnya menjadi lebih kuat. Tapi yang lebih penting, ini dia. Jadi Kaito, seleramu yang seperti itu ya, yang gede-gede gitu. Anjir, memalukan sekali. Kalau begitu silahkan lanjutkan. Aku akan bisa memakai kekuatan itu. Nah, karena aku adalah hostmu, Tia, betul sekali. Fate memang menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Tapi dalam kasus Kaito, kemampuanku ditambahkan di atas itu. Jadi ditambah Kaito, gue jadi OP. Jadi artinya aku bisa melawan karir sekarang karena aku tidak punya kekuatan, karena aku tidak punya segala sesuatu yang dimiliki sebagai hunter. Virus dalam tubuhmu yang menahan infeksi itu, karir kerjanya sama saja saat mereka saling bertabrakan. Begitu ya? Oh, tapi kau masih terlalu lemah, Kaito. Saat ini Kaito, kau bahkan belum bisa memakai seluruh dari kekuatanku. Bagaimanapun jika aku baru mengambil sedikit sekali dari dirimu. Kalau hubungan kita semakin dekat, kekuatanmu akan meningkat. Tapi tentu saja umurmu pasti akan lebih pendek. Anjir, itu cukup merepotkan. Aku tidak akan memaksamu. Karena sejujurnya, aku ingin bersamamu untuk waktu yang sangat lama, Kaito. Kamu ini. Maka dari itu, kita harus menjaga rahasia ini dari asosiasi. Kalau mereka tahu aku akan hidup berdampingan dengan seorang karier, aku akan menjadi target eliminasi, terutama dari para purveyor tingkat tinggi. Aku sebaiknya menghindari keterlibatan dengan mereka. Bukan berarti aku bisa kalah dari manusia, tapi keselamatanmu adalah prioritas utamaku. Kamu mengerti? Itu sangat membantu. Atau mungkin sebenarnya Kaito hanya ingin menyimpan atau untuk diri sendiri. Tidak seperti itu sama sekali. Kamu panik. Apa yang terjadi? Ini justru mencurigakan. Kau salah paham. Ternyata ada drone yang memata-matai mereka. Dan di sini berpindah tempat. Wow, di sini ada dinosaurus yang mengamuk. Bertahanlah, kita harus bertahan, kata prajurit-prajurit di sana. Kita tidak akan sanggup lebih lama lagi. Apa Teonosang masih belum datang juga? Di sini ada bayangan pesawat terbang. Nampaknya ada orang yang berdiri di sana. Kita sekarang sudah memasuki wilayah target dalam 5 detik. 4, 3, 2,
1, go, dan meluncurlah pemuda tadi. Wow, rupanya prajurit-prajurit itu tidak bisa bertahan, tidak berhasil. Mereka akan menerobos ke pertahanan kita. Teuno-san, cepatlah datang. Nampaknya ada pemuda yang mengempaskan pedang dengan kekuatan tinggi. Meteoric Justice Only Saudo. Ini dia, mereka datang. T-Rex dinosaurus pun hanya bisa mengerang kesakitan dan kelapanya pun hilang dari badannya. Anjir, kekuatan macam apa ini? Kata prajurit-prajurit di sana. Dan tibalah seorang yang keluar dari sana. Sekali lagi, aku menambahkan cerita baru dalam keagunganku yang tiada tanding. Di sini ada seorang pemuda bernama Teuno Yusul, 20 tahun, nomor 1 kelas pemburu atau hunter. Hebat. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tididit. Misi lagi. Beginilah nasib lelaki yang dicintai oleh para dewa. Baiklah, halo. Di sini ada kiriman video. Tipe karier baru telah muncul di sana dan menyerang para penduduk. Manusia terinfeksi berubah menjadi liar dan seorang saksi kunci di sana. Namanya adalah MC kita, Kaito. Jadi situasinya cukup parah sampai mereka harus mengutusnya sendiri. Ini persoalan yang menarik.